Perkenalkan, nama saya Hairulana dengan NIM 180856167 yang merupakan mahasiswa program studi Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain subnetting IP address kelas book. Permasalahan yang saya miliki yakni pada sebuah perusahaan bernama PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.7.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah sebagai berikut. Ada divisi keuangan, pemasaran, produksi, IT, SDM, dan gudang dengan jumlah host yang berbeda-beda tentunya. Karena alasan itulah maka saya menentukan prefix yang berbeda-beda pula pada setiap host, yakni sebagai berikut. Berikut merupakan perhitungan yang menggunakan prefix /28, di mana prefixnya sekian, kemudian didapatkan subnet masknya 255.255.255.240 yang merupakan biner dari prefixnya. Kemudian subnetnya 2 X, di mana X merupakan jumlah bit 1 pada oktet terakhir IP address, menghasilkan nilai 16. Kemudian host per subnet 2 Y min 2, di mana Y merupakan jumlah bit 0 pada oktet terakhir IP address, menghasilkan nilai 14. Kemudian blok subnetnya merupakan 256 dikurangi 240, di mana 240 merupakan biner dari oktet terakhir IP address, menghasilkan nilai 16. Dan blok subnetnya merupakan kelipatan 16 dari 0 sampai dengan 255 yang merupakan net ID dari setiap subnetnya. Berikut merupakan tabel dari subnetnya, ada net ID, kemudian host, kemudian broadcast, di mana pada subnet pertama itu digunakan untuk divisi IT yang berjumlah 8 host. Kemudian ada SDM 5 host pada subnet kedua. Subnet ketiga diisi oleh divisi gudang, ada 4. Kemudian pada subnet keempat diisi oleh router. Kemudian pada perhitungan prefix 127 didapatkan subnet masknya 255.255.255.224. Subnetnya menghasilkan nilai 8, kemudian host per subnetnya 30, dan blok subnetnya merupakan kelipatan dari 32, 0 sampai 225. Berikut merupakan tabelnya, di mana pada subnet pertama dan subnet kedua itu sudah dipakai pada perhitungan yang sebelumnya. Jadi untuk divisi keuangan kita pakai subnet yang ketiga, yakni dengan host 65 sampai dengan 94. Kemudian pada prefix 126 perhitungannya sebagai berikut, di mana subnet masknya 255.255.255.192 yang akan mendapatkan subnet sebanyak 4. Kemudian host per subnetnya ada 62. Kemudian blok subnetnya merupakan kelipatan dari 32 yang akan menghasilkan tabel subnetting seperti berikut, di mana pada subnet pertama dan subnet kedua juga sudah dipakai pada perhitungan yang sebelumnya. Jadi untuk divisi pemasaran yang berjumlah 40 host dan divisi produksi yang membutuhkan 30 host akan mendapatkan subnet yang ketiga dan subnet yang keempat. Di sini saya menempatkan produksi pada prefix /26 karena nantinya pada setiap divisi akan ditambahkan satu host lagi sebagai gateway, sehingga jumlah host pada divisi produksi yakni sebanyak 31, sehingga tidak bisa ditempatkan pada prefix /27. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan subnetting ini pada aplikasi paket tracer. Di sini saya akan menggunakan 2 buah router dengan tipe 1841 dan akan saya tambahkan 2 port tambahan lagi, sehingga satu router dapat memuat 3 switch dan satu port lagi akan digunakan untuk menghubungkan antar router. Kemudian saya menggunakan 6 buah switch, di mana 3 buah switch terhubung dengan satu router dan 3 lagi lainnya akan terhubung dengan router lainnya. Dan saya menggunakan 6 buah switch, di mana masing-masing router akan mendapatkan 3 switch dan masing-masing switch akan saya hubungkan dengan 3 buah host, di mana akan dihubungkan dengan Cooper Strike. Kemudian untuk switch dengan router akan saya hubungkan juga dengan Cooper Strike, dan untuk menghubungkan router dan router saya gunakan Cooper Cross karena memiliki device yang sama. Selanjutnya saya akan beri nama pada setiap subnet untuk mempermudah saya dalam menyeting IP-nya nanti. Selanjutnya saya akan meeting router yang ada pada sebelah kiri. Pergi ke interface, kemudian fase Ethernet 0/0 yang terhubung pada router yang pertama. Kita isikan dengan IP 7.1 dengan subnet mask 240 karena saya menggunakan /28 pada subnet yang pertama. Kemudian pada subnet yang kedua dengan IP 7.17 dan dengan subnet mask 240. Selanjutnya pada Ethernet 0/1/0 terhubung pada subnet yang ketiga dengan IP address 7.33
dengan subnet mask yang sama. Kemudian untuk port Ethernet 0/0/0 itu merupakan untuk pengisian dari IP address router itu sendiri. Saya menggunakan 7.49 dengan subnet mask yang sama karena berada pada prefix /28. Selanjutnya saya akan menyeting router yang ada pada sebelah kanan. Kita beri config, kemudian fast Ethernet 0/0 itu terhubung pada jaringan keuangan. Kita isikan dengan gateway pada jaringan keuangan yakni 7.65 dengan subnet masknya 224. Selanjutnya adalah port pada fast Ethernet 0/1 yang terhubung pada jaringan pemasaran. Kita menggunakan IP gateway 129 dengan subnet masknya 192. Selanjutnya yang ketiga yakni port Ethernet 0/0/0 terhubung pada subnet produksi dengan gateway 193 dan subnet mask 192. Kemudian pada port Ethernet 0/1/0 itu merupakan IP address dari router itu sendiri. Kita berikan 7.50 dengan gateway-nya 240. Selanjutnya adalah kita akan mengisikan IP address dari host yang ada pada jaringan ini. Yang pertama adalah pada jaringan IT, kita isikan IP validnya. Yang pertama adalah kita isikan dengan 7.2, kemudian subnet masknya adalah 255.240. Gateway-nya kita isikan 7.1. Kemudian lanjut pada host yang kedua, kita isikan IP selanjutnya yakni 7.3 dengan gateway 240. Kemudian dengan subnet mask 240, kemudian gateway-nya 7.1. Kemudian pada host yang ketiga kita isikan IP address 7.5. Maksud saya 7.4 dengan subnet mask 240 dan gateway-nya 7.1. Kemudian pada SDM kita juga menggunakan prefix 128, jadi subnet masknya 240 dengan IP valid antara 7.18 sampai dengan 7.31 dengan gateway 7.17. Selanjutnya pada subnet gudang kita menggunakan IP valid antara 7.34 sampai dengan 7.47 dengan gateway 240 karena masih dalam prefix /28. Kemudian selanjutnya pada divisi keuangan kita menggunakan prefix /27 dengan IP valid antara 66 sampai dengan 95 dengan gateway 7.65. Kemudian untuk divisi pemasaran kita menggunakan IP valid antara 7.130 sampai dengan 7.191 dengan gateway 192 karena pada divisi pemasaran kita menggunakan prefix /26. Kemudian pada divisi produksi kita menggunakan IP valid antara 194 sampai dengan 254 dengan gateway 192 karena kita menggunakan prefix /26 pada divisi ini dengan gateway yakni 192. Kemudian sekarang saya akan menghubungkan suatu router dengan setiap subnet yang ada pada router sebelahnya. Yang pertama saya pergi ke router 0, kemudian ke config, static. Pada bagian network kita isikan network keuangan terlebih dahulu yakni 64, subnet masknya 224, kemudian next hopnya kita isikan dengan IP address pada router sebelahnya yakni 50. Kita add, kemudian pada divisi pemasaran kita isikan net ID-nya 128, kemudian net masknya 192. Kita add lagi, kemudian terakhir divisi produksi IP-nya 192, net masknya sama. Selanjutnya kita ke router 1, kita isikan network ID-nya pada network yang pertama IT yakni 0, kemudian pada net masknya itu kita isikan 240 yang merupakan net mask dari divisi IT. Next hopnya kita isikan dengan IP router yang ada pada sebelahnya yakni 49. Kita klik add, kemudian kita buka dengan SDM juga. Net ID-nya 16 dengan net masknya sama. Kemudian selanjutnya terakhir gudang, net ID-nya 32 dengan net masknya juga 240. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengujian untuk menguji apakah setiap subnet yang ada pada jaringan ini terhubung antara satu subnet dengan subnet yang lain. Pertama kita klik tombol pesan yang ada pada sebelah atas untuk menguji apakah sudah terhubung. Pertama kita cek antara PC2 dengan PC3 terhubung, kemudian PC5 dengan PC6 terhubung juga, kemudian PC11 dengan PC12.
Oke, kita coba juga dengan PC 14 dan PC 15 terhubung. Kemudian PC 8 dengan PC 9 sukses juga. Selanjutnya PC kelima dengan PC ke-12 sukses. Yang terakhir kita hubungkan PC ke-15 dengan PC ke-4 sukses. Baiklah, dengan demikian maka desain jaringan yang sudah saya buat pada kali ini sudah berhasil dan semua host terhubung satu sama lainnya.